saya punya sejarahnya, datanya, dari dosen-dosennya, pernyataannya, dia kuliah di sana, dari teman-temannya, ada yang menyatakan seperti itu, kurang apa lagi, gitu loh. Dan sekali lagi kalau misalnya Bang Rismon tadi juga mengulik itu untuk tujuan apa, sekali lagi, gitu loh. Kalau misalnya seperti itu yang terjadi ada yang tidak benar, gitu, boleh mereka memberikan masukan. Baik. Tetapi kan dia punya seperti ini ketika ada kasus ini saja, kemudian dikulik. Apalagi kemudian tadi yang saya permasalahkan, ketika mungkin Bang Rismon sekali saya katakan, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi orkestrasi dari banyak Jadi orang. menurut Anda dari isu ini siapa yang paling dirugikan? UGM? UGM Dan jelas. siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas, kalau menurut saya ya mereka yang cari nama, saya tidak tahu. Gitu loh. Apakah Jokowi bisa juga di balik itu ada di sana? Ada alma mater UGM. Produk dari kecintaan itu apa, Mbak? Care and love. Hasilnya itu. Ini hate yang terjadi. Salah, Prof. Otokritik itu kan bagian dari kecintaan. Kalau bukan otokritik sampai misalnya melaporkan ke Amnesty Nasional, memberitahukan kepada universitas di luar negeri, itu apakah itu otokritik? Begitu? Itu menjelekkan nama baik UGM, menjatuhkan nama UGM. Kemudian ketika tadi saya katakan lone wolf, orang-orang tadi Prof. Sebenarnya UGM sekarang menutup diri, tidak menjelaskan secara integral proses akademik yang dialami atau yang dilalui Pak Jokowi. Dan itu makanya saya bilang kesesuaian antara kesaksian dengan oleh Profesor Sefwan Effendi juga saya dapatkan dari pernyataan Pak Kasmujo yang tahun 2017 ya, Profesor Kuncoro nonton dialognya itu, bahwa di situ semua publik menyimpulkan bahwa di situ Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Ternyata 8 tahun kemudian dikoreksi Pak Jokowi sendiri menjadi dosen pembimbing akademis. Dan kemarin reuni dikoreksi lagi hanya menjadi dosen pembimbing. Begini Mas, kalau itu saya sangat-sangat paham. Saya pernah mahasiswa seperti itu. Pada waktu itu di Fakultas Kehutanan, itu yang menjadi pembimbingnya skripsi Pak Jokowi itu Pak Mitro. Saya kenal baik Pak Mitro. Pak Mitro itu sangat terkenal di ahli kayu lapis, satu-satunya dari lulusan Amerika yang mereka demikian glamor di fakultasnya. Sehingga membuat Jokowi ini dalam perspektif saya, dia tidak berani berhadapan dengan pembimbingnya. Karena itu apa? Dia kemudian melalui Pak Kasmujo ini sebagai orang yang kebetulan dia pembimbing akademiknya. Tapi itu kan asumsi Prof. Tapi dia pembimbing akademik, dia betul. Tapi disangkal oleh Pak Gitu Kasmujo loh. Yang dia tidak adalah pembimbing skripsinya yang disangkal. Tidak, Prof. Begitu loh. Saya tanya sendiri, Profesor ketemu dengan Pak Kasmujo nggak? Enggak kan? Coba nanti di Jogja, di Pogung Kidul ditanyakan. Jawaban yang sama ya. Sanggahan dari sanggahan dari Pak Kasmujo bahwa tidak ada perannya sekarang dalam membimbing saya skripsi bertanya maupun pada membimbing akademis atas nama Joko Widodo itu juga didapatkan oleh jurnalis Kompas TV, Bung Dipo Nurbahagia. Jadi dua orang kami ini menanyakan ke Pak Kasmujo dan jawabannya sama. Di mana peran UGM sekarang meluruskan itu? Siapakah sebenarnya dosen pembimbing akademis Joko Widodo? Pada waktu Pak Rismon ini menanyakan kepada Pak Kasmujo, wartawan menanyakan Pak Kasmujo, itu apakah dalam situasi yang rileks, santai, atau itu memberikan pressure, ada tidak pemuda. Kalau itu seorang peneliti yang baik, itu ada yang namanya kulon, raport, membina raport dan sebagainya, gitu. Apakah itu terpenuhi data itu? Bisa jadi mereka under pressure. Dan mereka sudah tahu sekarang bahwa saya tanya, itu situasi Profesor Kuncoro katanya memiliki data. Siapakah dosen pembimbing akademis? Yang desain pembimbing akademik Kasmujo. Sesuai ini dengan data dari dekan yang data dari dekan atau perkataan dekan atau melihat itu? Melihat ada Pak Kasmujo di dosen pembimbing akademis. Sekarang saya bertanya tadi, Kasmujo tadi ditanya itu dalam kondisi under pressure. Dia sudah pikun, usianya sudah 75 tahun. Begitu loh, ada rasa takut, bagaimana dia self defense. Anda sering menuduh bahwa Jokowi berbohong, mungkin enggak pada waktu itu si Pak Kasmujo berbohong aja untuk menutup agar jangan sampai ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Karena terlalu besar tekanan. Makanya saya tanyakan, ini kan orangnya sendiri
menyanggah bahwa Ya itulah tadi saya Bentar katakan dulu, karena Prof. dia Saya kondisi ngomong dulu. under pressure Saya tadi. ngomong dulu, Anda Prof. ngomong tapi dengan saya diminta untuk paham dengan Anda tidak pernah memahami maksud saya. That's not Harusnya fair. sanggahan dari Pak Kasmujo itu bukan di